Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2696 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada kita semua. Yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar beberapa hari ini tentang manusia baru, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saya yakin dan percaya ada Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Amin. Roh Kudus itulah yang akan membawa kita untuk mengenal Allah lebih lagi. Roh Kudus itulah yang akan membawa kita kepada persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus itulah yang akan mendorong saudara dan saya untuk melakukan kebenaran firman. Roh Kudus itulah yang akan memberikan sinyal penolakan kita kepada dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berpesan kepada kita yang sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, sudah menjadi manusia yang baru, yang tadinya kita masih hidup menurut daging, sekarang kita harus hidup dalam roh. Amin. Makanya saudara, pesan Rasul Paulus yang pertama kepada kita, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Amin. Saudara, mendukakan Roh Kudus dapat terjadi ketika kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita masih kompromi dengan dosa. Sudah tahu buat dosa, tetapi tidak bertobat. Itulah yang mendukakan Roh Kudus Allah. Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya kita kalau salah, berdosa, harusnya kita sadar dan bertobat. Bukan justru mengeraskan hati. Sudah tahu buat dosa, tapi tidak bertobat. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Bertobat, saudara. Yang berikut, saudara, mendukakan Roh Kudus dapat terjadi ketika kita mengabaikan perintah Tuhan. Tuhan sudah memberi kita perintah, yaitu melakukan firman Tuhan, tapi kita masih mengeraskan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu mendukakan Roh Kudus Allah. Saudara sudah menguasai firman Tuhan, sudah tahu dari Kejadian sampai Wahyu,
tetapi saudara tidak melakukan firman Tuhan. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Saudara, banyak orang Kristen model-model seperti itu, mendukakan Roh Kudus. Mereka kalau bicara teori, wah mantap. Tapi dalam mempraktekkan kebenaran firman, mereka tidak dapat melakukannya. Mereka sama seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mendorong orang untuk melakukan firman, tapi mereka sendiri mengabaikan firman. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita mendukakan Roh Kudus Allah. Bertobat saudara. Saudara, yang berikut saudara, mendukakan Roh Kudus dapat terjadi ketika kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sungguh-sungguh kok mengasihi Tuhan. Saudara, itu kan pengakuan saudara. Ingat, hukum yang terutama dan yang paling utama, kita mengasihi Tuhan dan juga apa? Mengasihi sesama kita. Kalau saudara bilang mengasihi Tuhan tapi saudara masih membenci sesama saudara, itu berarti saudara tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara mengasihi Tuhan kan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Saudara jangan lupa, Tuhan juga memberi kita perintah untuk mengasihi sesama kita manusia. Ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Itu satu paket saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tidak mengasihi sesama kita mendukakan Roh Kudus. Kita sudah tahu ajaran Yesus itu tentang kasih, tapi kita masih mengeraskan hati untuk mengasihi sesama kita. Masih sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mendukakan Roh Kudus Allah. Mendukakan Roh Kudus dapat terjadi ketika kita tidak peka pada suara Tuhan. Tuhan suruh kita ke kanan, kita ke kiri, saudara. Itu mendukakan Roh Kudus. Tuhan suruh maju, kita berhenti atau mundur. Itu mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup di dalam kebenaran firman yang menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti saudara akan hidup dalam ketaatan. Sudah pasti saudara tidak akan kompromi dengan dosa. Sudah pasti orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang mengasihi sesama mereka. Mereka yang memegang teguh semua perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang membuat Roh Kudus Allah bersukacita di dalam kita, dan Roh Kudus Allah akan menjadi meterai keselamatan bagi saudara dan saya, sehingga kita yang ada Roh Kudus, kita tidak turut dihakimi, kita diselamatkan. Amin. Karena ada Roh Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya bilang, saudara, beragama itu tidak menyelamatkan kita. Banyak anggapan orang, saudara, ini terjadi kepada saya waktu saya masih di kampung. Saya berpikir kalau sudah jadi Kristen, wah mati masuk surga. Makanya hidup ngawur saudara. Walaupun tidak pergi ke gereja, yang penting saya masih Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi masalah. Nah, kehidupan orang yang menganggap, oh saya sudah Kristen, saya pasti selamat. Tetapi kehidupan mereka mendukakan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sudah seharusnya kita tidak mendukakan Roh Kudus, tapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Melalui kehidupan kita, Tuhan senang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi mendukakan Roh Kudus Allah. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini kepada kita,
ayat 31, perhatikan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, pesan firman Tuhan yang kedua kepada kita, buang semua kejahatan dalam kehidupan saudara. Jangan saudara pendam. Jangan sampai semua hal-hal yang jahat itu menguasai hidupmu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini katakan buang itu. Saudara, jangan dipelihara hal-hal yang buruk. Buang. Jangan lagi saudara taruh semua kepahitan, sakit hati, dendam, marah, maki-makian saudara, perasaan benci. Saudara, buang itu. Karena apa? Itu semua penyakit. Semua itu kalau saudara pelihara itu akan menimbulkan sakit hati, sakit jiwa, sakit rohani. Lama-lama saudara mati rohaninya, kemudian mati beneran. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Pasti tandanya itu apa? Damai sejahtera. Amin. Saudara mau dihina, saudara gak sakit hati lagi. Saudara diperlakukan tidak baik, saudara tidak akan kepahitan. Saudara tidak akan tersinggung. Saudara tidak akan marah. Saudara yang mungkin saudara merasa diri tidak percaya diri, saudara merasa minder, saudara tidak perlu memfitnah orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, buang semua kejahatan. Baik itu dalam pikiran, dalam hati, mulut kita, perbuatan kita, saudara. Buang semua hal-hal yang jahat itu. Jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk menguasai hidupmu. Kalau sudah ada benih satu penyakit ini dalam tubuh saudara, maka dia akan berkembang. Semakin saudara pelihara, dia akan sama seperti gurita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Buang semua kejahatan yang ada di dalam pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan. Biarlah hidup kita benar-benar untuk Tuhan. Sehingga semua yang ada dalam pikiran, hati, perkataan, perbuatan kita semuanya kudus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau menjadi saksi Tuhan yang baik kalau kita masih hidup dalam kejahatan? Bagaimana kita mau menjadi saksi yang baik kalau kita masih pakai narkoba, masih minum mabuk, masih judi, masih punya selingkuhan, masih hidup dalam dosa percabulan, masih kumpul kebo? Saudara, mau rohani apapun saudara menasihati orang gak akan dengar. Karena kehidupan saudara masih hidup dalam kejahatan. Bagaimana saudara mau didengar? Saudara larang anak saudara berhenti rokok, sementara saudara masih merokok. Saudara bilang kepada orang lain untuk tidak main judi, saudara masih main judi. Melarang orang untuk pakai narkoba, sementara saudara masih pakai narkoba. Bapak Ibu Saudara, buang semua kejahatan itu. Maka orang di luar sana akan melihat satu perubahan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Karena saudara hidup dalam kebenaran. Ketika saudara menasihati orang pasti dengar. Karena saudara tidak hidup dalam kejahatan lagi. Saudara yang tadinya gelap sekarang sudah ada dalam terang kasih Kristus. Sehingga perkataan saudara itu akan meneguhkan iman saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, buang semua kejahatan. Jangan memberi celah kepada iblis untuk merusak hatimu, untuk merusak hidupmu, merusak pikiran, perkataan, serta perbuatan. Sebab tubuh kita ini adalah
bait suci. Jadi saudara, buang semua kejahatan. Sebab Allah yang Maha Kudus itu mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya iblis taruh semua kebencian, amarah, dia taruh dalam hati saudara. Supaya apa? Tuhan tidak bisa masuk dalam diri saudara. Karena apa? Hatimu kotor. Mulai dari sekarang, buang semua hal-hal yang jahat. Buang, singkirkan, bersihkan hidup. Supaya Tuhan bisa masuk menguasai saudara dan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang ketiga, saudara perhatikan ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan mau kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara, seorang yang ada kasih Tuhan dalam dirinya pasti ramah. Ketika ada orang baru, dia ramah. Sama siapapun dia ramah. Ketika berjumpa dengan orang kaya maupun orang susah, dia ramah. Amin. Mau ketemu dengan pejabat ataupun rakyat kecil, dia ramah. Karena apa? Ada kasih Tuhan dalam dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya kelihatan baik ketika berhadapan dengan orang kaya, pejabat. Tapi dengan orang yang susah pura-pura gak lihat. Itu menandakan di dalam diri orang itu gak ada kasih. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam kasih, dia ramah terhadap orang lain. Dengan siapapun. Terlebih lagi sama keluarganya. Lebih ramah lagi. Amin. Jangan sampai saudara kita jadi orang munafik. Sama orang lain ramahnya, baiknya luar biasa. Sama pasangan sendiri saudara, kasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu hanya kemunafikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang ada kasih Kristus dalam dirinya. Dia ramah kepada semua orang, terlebih lagi sama pasangannya, keluarganya. Amin. Haleluya. Saudara, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan ini sangat-sangat keras. Tuhan mau saudara dan saya beres dengan hati saudara. Saling mengasihi, saling mengampuni kesalahan orang. Jangan simpan kesalahan orang dalam hatimu. Itu hanya akan terus merusak kepribadian. Saudara, lepaskan saja pengampunan. Sebab apa? Firman Tuhan katakan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara harus mengampuni. Karena kalau saudara tidak mengampuni, dosa-dosamu tidak akan diampuni Tuhan. Tuhan mau saudara lepaskan pengampunan dan terima pengampunan dari Tuhan Yesus buat saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan kepada kita semua hari ini. Yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Yang kedua, buang semua bentuk kejahatan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.